Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, masih berjumpa lagi dengan saya Lukmanul Hakim dengan mata pelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Tak bosan-bosannya kita belajar dan terus belajar walaupun secara virtual. Jadi kalian tetap semangat walaupun belajar secara virtual. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, perhatikanlah video berikut ini dan simaklah apa yang akan saya sampaikan untuk materi ini. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Nah, jadi bisa kalian perhatikan nak, teks tanggapan itu adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau kritikan. Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Mulyadi 2015 halaman 71 yang mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Nah, jadi si Bapak Mulyadi ini juga mengemukakan tanggapan itu adalah yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan atau artinya datanya sehingga meyakinkan untuk menanggapi suatu berita. Struktur teks tanggapan menurut tim Kemendikbud, struktur teks tanggapan terdiri beberapa bagian pembentukan sebagai berikut ini. 1. Konteks meliputi apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa atau hal tersebut terjadi, jenis peristiwa atau hal apa, sosial, teknologi, budaya atau seni. 2. Deskripsi apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi atau bagaimana sesuatu dapat terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Yang ketiga, penilaian. Apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau penilaian seperti apa yang kita berikan, apa kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, struktur teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama konteks, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga penilaian. Sekarang kita masuki tentang teks tanggapan kritis. Teks tanggapan juga identik disandingkan dengan kata kritis. Mengapa? Karena pada bagian penilaian kita harus mampu berpikir kritis. Berpikir kritis mungkin terdengar seakan kita harus memberikan kritik yang tajam dalam menanggapi sesuatu. Tidak selalu dan sebenarnya bukan itu esensinya. Struktur teks tanggapan kritis berpendapat bahwa struktur teks tanggapan kritis terdiri dari 1. Konteks. Bagian ini berisi persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga biasa dituliskan penafsiran, penulisan mengenai permasalahan tersebut pula. 2. Pendeskripsian.
merupakan bagian utama dari teks ulasan kritis yang berisi informasi tentang kelebihan atau kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. 3. Penilaian menyeluruh. Bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam menilai atau menanggapi suatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulis dan pertimbangan kepada pembaca. Jadi ada 3. Juga sama dengan yang tadi. Pertama ada konteks, 2 pendeskripsian, 3 penilaian menyeluruh. Sekarang kita masuk tentang kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ciri teks kebahasaan teks tanggapan dapat dilihat dengan banyaknya jenis kata dan kalimat sebagai berikut ini. Pertama, menggunakan kalimat aktif yang merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan, ditandai oleh verba kata kerja yang berimbuhan men. Contoh kalimatnya, Afandi melukiskan kebun cengkeh tersebut dengan apik. Lihat kata melukiskan. Jadi itulah menggunakan kalimat aktif, yaitu yang merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan, ditandai oleh verba kata kerja. Yang kedua, banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan atau afiks dan tidak mengandung makna leksikal. Contoh, ke, di, dari, oleh, karena, sehingga, bahwa, yang, fun, lah, kah, dan seterusnya. 3. Menggunakan kalimat deskripsi, yakni kalimat yang menggambarkan sesuatu yang ada dengan pemaparan yang rinci dan jelas. Keempat, penggunaan kalimat penilaian dalam model tanggapan kritis. 5. Menggunakan kalimat pujian dalam model tanggapan pujian. Nah, jadi kita perhatikan bagaimana ciri kebahasaan pada teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan atau model. Jenis teks ini dapat terbagi menjadi beberapa model teks tanggapan. Jenis atau model tanggapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, model teks tanggapan pujian merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapannya. Yang kedua, model tanggapan kritik adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Terkadang cara seperti ini kurang cocok untuk digunakan karena bersifat pesimistis, terlalu melihat sisi buruknya. Namun, terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pujian semua. Yang ketiga, model tanggapan saran merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan. Fungsi teks tanggapan. Fungsi teks tanggapan meliputi beberapa hal yang dipaparkan di bawah ini. 1. Mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain.
dengan cara yang sedetail dan sejelas mungkin. Dua, memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Ketiga, wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar sesama pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Empat, memberikan sarana terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik sehingga pujian atau kritik tidak semua dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif. Contoh teks tanggapan singkat. Lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas tinggi dari sang maestro Affandi. Ia melukiskan pemandangan alam perkebunan cengkeh di area perkebunan berbukit yang masih alami dan tampak apa adanya dari alam. Nah, itu contoh teks tanggapan secara singkat. Menyimpulkan isi informasi teks tanggapan. Berdasarkan identifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan di atas adalah sebuah tanggapan pujian dari seseorang yang mengerti dan memahami seni dengan baik terhadap lukisan Kebun Cengkeh karya Affandi, yang menurutnya merupakan karya yang sangat baik dan unik karena ciri khas sudut pandang dan gaya lukis Affandi sangat berbeda dan apik, hingga ia layak menjadi salah satu maestro lukis terbesar di Indonesia. Nah, itulah cara menyimpulkan informasi dari teks tanggapan. Jadi, kalian pahami bagaimana teks tanggapan, bagaimana kritik dan memuji, serta bagaimana menyimpulkan isi informasi dari teks tanggapan. Nah, sudah paham kan dengan materi yang telah saya sampaikan? Jika kalian kurang paham, bisa review ulang lagi atau bisa pelajari lagi video yang telah saya ajarkan. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat dalam belajarnya, kerjakan LK yang saya berikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.